Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Natelita. Pemirsa, penyidik KPK kembali memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk diperiksa sebagai saksi pada hari ini. Sebelumnya Hasto pernah dipanggil oleh penyidik KPK pada tahun 2020 lalu berkaitan dengan saksi kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku. Kita akan mengupdate informasi terkini langsung dengan rekan kami Prita Zega yang sudah berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat siang Zega, apakah saat ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah berada di Gedung KPK? Ya, selamat siang Anda dan juga pemirsa TV One. Tadi sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, Hasto Kristianto tiba di gedung KPK. Ini ditemani langsung oleh kuasa hukumnya, 3 kuasa hukumnya, yakni Bang Patra M. Zain, Roni Talapesi dan juga Joy Tobing, di mana tadi sempat diberikan keterangan oleh Hasto bahwa dalam pemanggilannya hari ini dirinya berkapasitas sebagai saksi dalam kasus suap, dugaan suap yang dilakukan oleh Harun Masiku, dan hingga saat ini Harun Masiku tersangka ataupun buronan KPK masih terdapat menjadi daftar pencarian orang. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan langsung menanyakan kepada kuasa hukum Hasto Kristianto bersama dengan Patra M. Zain. Halo, selamat pagi Bang Patra. Selamat pagi. Bang Patra, hari ini Hasto Kristianto telah dipanggil. Atas kapasitasnya hari ini bisa dijelaskan Bang Hasto sebagai apa untuk pemanggilan KPK hari ini? Jadi saya mau jelaskan ya, pemanggilan Pak Hasto itu melalui surat. Apa yang menjadi panggilan? Jadi Pak Hasto ini diminta menjadi saksi. Saksi untuk apa? Untuk terkait dengan dugaan perkara dari Wahyu Setiawan. Ya, kita tahu Wahyu Setiawan sudah diperiksa dan diputus lewat putusan kasasi 1857 dan sudah inkrah. Jadi Pak Hasto sekarang dipanggil lagi menjadi saksi. Justru sebagai warga negara yang baik, sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan yang taat hukum, ya, beliau hadir pada pagi ini. Apa nanti yang akan disampaikan oleh Bang Hasto di dalam? Apakah sebelumnya KPK sempat apa yang akan digali oleh KPK nanti yang juga persiapan sama Bang Hasto, apa yang akan disampaikan di dalam penyidik KPK nantinya? Seperti saya sampaikan ya, perkara Wahyu Setiawan ya bersama-sama Austiani sudah diperiksa dan diputus. Sudah dipanggil saksi-saksi, disampaikan alat bukti 184 KUHP ya. Dan kita tahu dalam persidangan itu tidak ada keterlibatan Pak Hasto. Nah, kalau nanti kaitannya dengan apa pertanyaan dari penyidik, ya tentu ditanyakan kepada penyidik. Bang Patra, ini kan pas tahun 2020 Bang Hasto juga pernah dipanggil sebagai saksi ya. Sebagai saksi, dan pada persidangan pada 2020 dulu kemarin juga beberapa terdakwa juga sempat menyebutkan nama Pak Hasto. Itu bagaimana Pak? Pengalaman saya menjadi advokat ya dalam mendampingi klien ya, itu ada puluhan bahkan ratusan nama disebut dalam persidangan ya. Nah, nama-nama yang disebut ya tentu kalau dia tidak ada kaitan dengan tindak pidana, tidak ada masalah. Ya kan? Begitu juga di dalam perkara dari Wahyu Setiawan, dari Saiful Bahri, ya, dari ya perkara yang lain, ya, banyak nama yang disebut, nggak ada masalah. Karena ini perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan dan dugaan itu sudah diperiksa dan diputus inkrah pan gewis, ya.
begitu. Oke. Ada yang mengatakan bahwa pemanggilan kasus Pak Hasto hari ini karena dirinya diduga mengetahui keberadaan Pak Harun Masiku. Bagaimana itu Pak? Kalau yang tahu keberadaan Pak Harun Masiku harus penyidik lebih tahu. Iya dong, yang punya alat, yang punya pemantauan, yang punya aparat kan penyidik. Iya kan? Oke, artinya sebagai pengacara sendiri, Bang Patra mengatakan bahwa sebenarnya Pak Hasto tidak mengetahui ya keberadaan dari Pak Harun Masiku. Sudah ditegaskan kok berulang kali oleh beliau. Beliau tidak ada tahu, beliau tidak sama sekali tidak ya mengetahui. Sudah ditegaskan berulang-ulang, ya kan? Tapi pemanggilan hari ini atas pribadi atau mewakili dirinya sebagai sekjen PDIP dari partai kah? Panggilannya yang saya baca itu ya statusnya itu di panggilan ya, saya bicara panggilan ya, itu ya dalam kapasitas beliau Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia. Jadi ada kaitannya Dengan partai ya Pak? Dengan sinyalemen saat ini, karena Pak Hasto ini kan orang tentu mengkaitkan dia dalam kapasitas itu ya, tapi nggak ada hubungan itu. Tidak ada hubungan dari... Ya, udah berulang-ulang disampaikan. Ya. Tapi waktu itu ada juga yang mengatakan bahwa sempat Pak Harun Masiku ini meminta izin kepada Pak Hasto dalam kasus suap yang dilakukan. Itu dibantah ya Pak ya? Bukan, makanya saya sampaikan sudah ada 2 putusan, ya putusan nomor 18, ya itu pada waktu terdakwanya Saiful Bahri. Tanggal 28 Mei 2020 loh, sekarang 2024. Ada lagi putusan Wahyu Setiawan dan Austiani, ya sudah inkrah perkara nomor 1857 tahun 2021. Ya. Makanya ya kalau dipanggil sebagai warga negara yang baik ya hadir aja. Gitu loh. Iya kan? Bang Patra ini apa ya kalau boleh tahu Bang Patra? Nah, ini panggilan aja. Oh, itu surat panggilan aja. Oke. Ada yang disampaikan lagi Bang Patra? Ada 2 yang ingin disampaikan ya. Yang pertama ya, kita tahu bahwa Pak Hasto ini saat ini adalah antara lain orang yang vokal, yang mengkritisi fakta-fakta ya kenegaraan. Ya. Yang kedua, Pak Hasto ini selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan memang orang yang selalu senantiasa memberikan komunikasi dan memberikan informasi yang dianggap penting diketahui oleh masyarakat. Ya itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Patra, semoga lancar pemeriksaan. Ya, pemirsa, begitu tadi wawancara saya bersama dengan Bang Patra MZN selaku kuasa hukum Hasto yang saat ini juga tadi mendampingi Hasto Kristianto dalam pemanggilan oleh penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi. Di mana tadi dijelaskan oleh Patra MZN bahwa sebenarnya tidak ada keterlibatan, ini dari keterangan Patra sendiri bahwa tidak ada keterlibatan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Harun Masiku pada tahun 2020 silam. Tadi juga kita sempat menanyakan bahwa apa benar Hasto Kristianto ini mengetahui keberadaan dari Harun Masiku yang saat ini menjadi buron KPK. Patra juga mengatakan bahwa hingga saat ini Hasto Kristianto juga tidak mengetahui keberadaan dari Harun Masiku, dan seperti pada tahun 2020 kemarin juga pemirsa dalam persidangan dan juga Hasto Kristianto ini sempat menjadi saksi pada tahun 2020 dan sempat dipanggil juga oleh penyidik KPK. Patra mengatakan bahwa sekali lagi Hasto Kristianto ini tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Dan tadi juga dijelaskan bahwa kapasitasnya hari ini bukan wakil pribadi, namun undangan ini atas dirinya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, yang mana artinya ini berkaitan juga dengan partai PDIP yang dirinya menjabat sebagai Sekjen PDIP. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang kasus ini sudah 4 tahun yang lalu pemirsa, pada 2020, di mana hingga saat ini Harun Masiku masih menjadi daftar pencarian orang ataupun DPO ataupun buron KPK yang terlibat dalam kasus suap.
dan hingga saat ini belum diketahui keberadaan Harun Masiku. Nanti kita akan lihat bagaimana pernyataan pers yang akan disampaikan oleh Hasto Kristianto usai pemeriksaan dilakukan oleh penyidik KPK. Kembali ke Anda, Ana. Baik, Zega, berkaitan dengan pencarian terhadap kita tahu bahwa suap dengan terkait pergantian antar waktu anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku ini panjang ya, sudah 4 tahun. Nah, ada informasi baru yang diinformasikan bahwa diterima oleh KPK. Informasi terkait dengan apa ini? Ya, hingga saat ini informasi yang disampaikan oleh KPK terkait dengan itu, mereka juga masih belum memberi informasi kepada para wartawan, yang artinya kalau kita seperti hari ini Hasto Kristianto mengatakan, Hasto Kristianto dipanggil oleh Sekjen KPK, yang pastinya KPK masih mencari tahu keberadaan Harun Masiku, di mana sebelumnya juga telah diperiksa 3 saksi, yakni 3 saksi, 2 mahasiswa dan juga 1 pengacara. Yang artinya ini kami belum menerima informasi jelas dari KPK. Yang penting kemarin ini keterangan pers yang disampaikan oleh KPK bahwa mereka menemukan informasi terbaru mengenai Harun Masiku. Namun hingga saat ini masih belum diberikan keterangan pers yang resmi kepada awak media apa informasi terbaru yang ditemukan oleh penyidik KPK. Di mana hari ini kembali lagi dipanggillah Hasto Kristianto dalam kapasitasnya sebagai saksi, dan pastinya mereka juga akan menggali lebih dalam terkait dengan keberadaan Harun Masiku. Belum diketahui apakah itu berkaitan, apakah memang Hasto Kristianto mengetahui keberadaan Harun Masiku, belum diketahui juga. Nanti kita akan menyaksikan keterangan pers yang disampaikan oleh Hasto. Terima kasih laporan langsung Prita Zega dari Gedung KPK di Jakarta. Pemirsa, kasus ini memang sudah bergulir selama 4 tahun di mana ada 2 tersangka, yaitu Wahyu Setiawan yang merupakan mantan komisioner KPU dan sudah menjalani hukuman 7 tahun penjara pada 2020 dan saat ini pada tahun 2023 sudah bebas bersyarat. Namun selama 4 tahun ini memang masih ada 1 DPO lagi, yaitu Harun Masiku. Artinya saat ini pemanggilan kedua bagi Hasto Kristianto di mana tadi pada tahun 2020 memang sudah dilakukan pemanggilan. Kita akan putar kembali pemirsa wawancara media dengan Hasto Kristianto pada saat sampai di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan dari penyidik KPK pagi tadi.